Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kertajati yang kali ini diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Haji Suma Suharna SPD MPD. Yang kami hormati para calon guru penggerak angkatan 11 dan rekan-rekan Bapak Ibu guru serta staf tata usaha yang telah hadir untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara yang telah disiapkan oleh para calon guru penggerak angkatan 11 ini. Mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana dengan baik. Saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Adapun yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kertajati yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Dan yang keempat yaitu diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kali ini akan dipandu oleh Ibu Ruby Anissa SAP. Kepada beliau disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Beranjak ke acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kertajati yang akan diwakili oleh Bapak Wakasek bagian kurikulum. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Suma Suharna SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridho dan rahmat-Nya lah pada kesempatan pagi yang cukup ceria ini kita dapat berkumpul
berkumpul bersama di ruangan multimedia dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-11 di lingkungan SMK Negeri 1 Kertajati. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan tentunya nanti kita harapkan syafaatnya sampai kepada kita semua di akhir zaman nanti. Yang saya hormati para calon guru penggerak di lingkungan SMK Negeri 1 Kertajati dan rekan-rekan guru serta usaha yang berada di ruangan ini. Mohon maaf Pak Kepala Sekolah hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita di ruangan ini karena ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu Pak Kepala memberikan amanah kepada saya untuk bersama-sama dengan rekan-rekan di sini. Ibu Bapak yang saya hormati, terutama calon guru penggerak angkatan ke-11 yang ada di SMK Negeri 1 Kertajati, yang alhamdulillah untuk angkatan ini ada tiga calon guru penggerak yang mudah-mudahan semua kegiatan yang dilakukan bisa lancar sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin kita capai, terutama dalam rangka meningkatkan kapabilitas atau kemampuan kita sebagai pendidik di lingkungan SMK Negeri 1 Kertajati dan secara umum kemampuan kita dalam mengelola pembelajaran di sekolah. Pada kesempatan kegiatan diseminasi budaya positif hari ini, mohon kepada rekan-rekan peserta yang ada di sini untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan tentunya sebagai destinasi atau penularan ya dari ilmu dan keterampilan serta pengetahuan yang lain yang sudah rekan-rekan calon guru penggerak dapatkan disampaikan kepada kita semua, tentu bukan hanya dijadikan teori, dijadikan bekal di dalam diri kita sendiri saja, tapi yang lebih penting dan yang lebih utama adalah aplikasi dalam kehidupan khusus di lingkungan SMK Negeri 1 Kertajati dan umumnya tentu ketika kita berada di lingkungan masyarakat, baik kita sebagai profesi pendidik ataupun tentu kita sebagai warga masyarakat yang tentunya harus menjadi panutan, harus menjadi teladan bagi masyarakat di sekitar kita, dan pastinya kita sebagai guru atau tenaga pendidik yang lain tentu selalu menjadi sorotan dan menjadi titik contoh ya di masyarakat dari segala hal, dari segala bidang, baik dari sisi tadi yang berkaitan dengan keprofesian kita sebagai pendidik maupun dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Terutama mohon kepada rekan-rekan yang ASN nanti menjelang pilkada, ibu bapak tentu harus pada posisi netral dan tentunya tunjukkan oleh kita bahwa kita adalah yang profesional dan memberikan edukasi, memberikan pengarahan himbauan kepada saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita dengan cara yang bijak. Sekali lagi selamat kepada para calon guru penggerak yang 3 orang ini, dan tentunya mari kita simak, mari kita ikuti semuanya untuk kegiatan ini, dan nanti untuk selain didiseminasikan kepada kita juga rekan-rekan memiliki kewajiban, keharusan untuk mendiseminasikan kepada diri sendiri dan tentunya kepada lingkungan, lebih khusus lagi di lingkungan kita kepada para siswa di SMK Negeri 1 Kertajati yang berkaitan dengan kebiasaan positif yang tentu akan menunjang prestasi belajar siswa
baik hard skill maupun soft skill yang diperlukan nanti dalam kehidupan besar masyarakat setelah lulus di SMK Negeri 1 Kertajati ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat sekali lagi kepada para calon guru penggerak dan tentunya kepada rekan-rekan yang sekarang masih belum menjadi guru penggerak untuk insya Allah nanti akan menjadi guru penggerak seluruhnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan atas permintaan panitia bahwa sekaligus acara diseminasi kegiatan atau budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-11 di lingkungan SMK Negeri 1 Kertajati kepada tenaga pendidik dan kependidikan di SMK kita dinyatakan dibuka dengan mari bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Suma Suharna SPD MPD yang telah memberikan sambutannya sekaligus memberikan motivasi khususnya untuk calon guru penggerak angkatan 11 dan umumnya untuk kita semua. Yang saya kutip dari yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa diseminasi budaya positif ini harus bisa diterapkan di sekolah SMK Negeri 1 Kertajati serta di lingkungan masyarakat nantinya. Hadirin yang berbahagia, baiklah kita akan dengarkan dengan seksama pemaparan materi tentang aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh teman calon guru penggerak kita dari angkatan 11, Bapak Ade Nurhadi ST. Kepada beliau kita berikan aplaus yang sangat meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menegaskan di sini bahwa saya berdiri di sini tidak lebih dari Bapak Ibu guru semua. Saya juga masih banyak kekurangan, masih banyak harus belajar. Jadi di sini kita hanya sharing dan saya memaparkan untuk diseminasi budaya positif yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Oke. Nah, ini foto di dia ya Bapak Ibu. Lama sih. Oke. Nama saya Ade Nurhadi sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Sedikit profil ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai di materi, berdiri sebentar. Dah, silakan senyum sedikit aja dulu. Nah, sekarang coba depan-depan. Belum, masih senyum depan-depan ya Bapak Ibu. Oke, bawahnya jangan kumisnya aja yang tersenyum. Coba tersenyum yang lebar, ketawa. 30 detik cukup ya Bapak Ibu. Dengan tersenyum, semoga kita energi positif hadir untuk kesempatan kali ini. Ya silakan dulu. Capek berdiri terus. Speaking, speaking. Nanti kita di pertengahan masih panjang ada 100 slide. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ada kesepakatan untuk mengisi forum diseminasi. Di sini ada pemantiknya Bapak Ibu. Di sini ada menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik. Nah, titik-titik ini monggo diisi barangkali ada masukan. Izin ketika ada keperluan. Oke, kita diingat-ingat saja dulu yang bisa diketik ini. Izin ketika ada keperluan. Kemudian yang kedua, boleh makan dan minum.
Selanjutnya barangkali ada lagi. Boleh ibu tersenyum. Boleh bertanya, kita jawab bareng-bareng nanti. Oke, cukup ya tadi sepakatannya. Oke, kita lanjut ke. Nah, di sini sebelum kita masuk materi budaya positif, kita samakan dulu persepsi kita tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelumnya, Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan itu menuntut kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu kita hanya menuntut kodratnya. Anak-anak sudah mempunyai kodratnya sendiri-sendiri, kita hanya menuntut. Dan diibaratkan juga seorang pendidik, seorang guru itu kita sebagai petani. Bapak Ibu, ibaratkan kata Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, lahan sawah itu seperti sekolah, anak-anak itu seperti padinya. Ketika padi mendapatkan cahaya yang bagus, sinar yang bagus, kemudian pupuk dan sebagainya, maka padi itu akan menjadi tumbuh subur dan bagus. Seperti anak-anak kita. Anak-anak kita juga harus kita pupuk, bukan pakai pupuk yang memberikan karakter-karakter yang baik-baik, contoh-contoh yang baik pada peserta didik kita. Oke. Nah, dari pernyataan Ki Hajar Dewantara kita ke paradigma pembelajaran yang baru. Pembelajaran paradigma baru adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kemampuan dan karakter siswa secara holistik, secara menyeluruh. Pendekatan ini menggeser fokus dari transmisi pengetahuan semata ke pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan relevan bagi kehidupan nyata siswa. Jadi bukan hanya tentang pendidikan. Kalau saya ngajar bukan hanya mesin saja ya, harus dengan karakternya supaya mereka menjadi disiplin, menjadi baik, dan seterusnya. Nah, saya punya games sedikit Bapak Ibu. Nah, games ini harus dilakukan oleh dua orang. Di sini Pak Jojo aja yang nggak ada temennya ya, Pak Jojo nggak apa-apa ya, Pak Jojo sama saya nanti. Oke, sini coba Bapak Ibu samping-sampingnya. Yang satu tangannya mengepal, yang satunya itu mencoba membuka kepalan tangannya dengan cara mau diomelin, mau dikasih imbalan supaya membuka, mau gimana pun caranya itu supaya membuka. Mau dikasih imbalan, mau diomelin dulu, mau hardik dulu, mau di segala macam lah. Coba Bapak Ibu mengepal dan teman yang sampingnya mencoba membuka kepalan tangannya. Gamesnya itu dua orang, samping-sampingan aja, yang teman yang samping aja. Kalau Pak Yaya dengan Pak Fajar berarti, bukan murid Pak Yaya. Nah, iya. Bu Iin dengan Ibu Ruby, Bu Ipa dengan Bu Suci, dan Bu Rati dengan Bu Rita. Pak Jono. Nah, coba dibuka kepala tangan temannya Bapak Ibu. Mau dengan cara seperti apa? Dipaksa, dikasih imbalan, dan ibaratkan di kepala tangannya itu ada suatu hal yang sangat berharga. Bisa jadi emas, keluarga, anak, dan sebagainya. Sudah? Nah, pertanyaannya adalah, yang mengepal itu siapa sih yang mengontrol untuk dibuka? Yang mengepal atau yang memerintah? Yang mengepal. Berarti kontrol dari diri
namanya, suatu yang berharga ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kemudian miskonsepsi teori kontrol. Kayak tadi ya, ketika tangannya di kepala bukan yang menyuruhnya, yang membukanya, tapi dari diri sendiri, motivasi intrinsik. Motivasi diri sendiri ingin membuka kepala tangannya. Kalau dipaksa, ya memang kebutuhan Bu Suci ingin dibuka. Oke, selanjutnya kita samakan lagi presesinya di sini. Menurut Dr. William Glasser itu tentang teori kontrol, guru mengontrol murid, kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, terus kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Semua ini adalah ilusi, tidak bisa dijadikan patokan kita untuk mendidik siswa. Gak bisa. Siswa kita orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa memaksa siswa kita untuk berbuat yang kita mau. Tapi mereka sendiri sudah mempunyai keinginan dari jiwanya sendiri. Seperti itu Bapak. Ini untuk miskonsepsinya. Kemudian di sini menurut Stephen R. Covey tentang merubah paradigma stimulus kontrol menjadi teori kontrol. Di sini ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Nah, pandangan kita tentang siswa kita itu harus dirubah. Dari tadinya realitas kehidupan, contohnya realitas kehidupan kita sama, menjadi pandangan kita terhadap siswa menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda, tidak sama. Mungkin siswa kita bisa masuk pembelajarannya lewat video, yang satunya bisa masuk pembelajarannya lewat praktik dan sebagainya. Nah, di sini ada banyak ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Nah, masuk ke budaya positif. Ada yang bisa menjabarkan tentang budaya positif? Mungkin. Apa itu budaya positif? Boleh, Pak Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif adalah merupakan suatu angan-angan atau visi bagi tenaga pendidik di sekolah ya, di mana budaya positif ini memiliki aspek yang perlu didukung. Di antaranya yang pertama, peran kita sebagai guru. Kita memiliki peran dan nilai sebagai guru. Kemudian yang kedua, budaya positif juga itu bisa hadir dikarenakan beberapa hal. Contohnya adalah disiplin positif. Disiplin positif di sini hemat saya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh misalkan disiplin positif adalah pembiasaan Jumat bersih. Pembiasaan Jumat bersih ini merupakan disiplin positif. Salah satunya bertujuan agar kita mempercayai bahwa kebersihan itu merupakan kesadaran dan kewajiban untuk kita jaga bersama. Itu salah satu contohnya. Terima kasih. Terima kasih Pak ya, berikan opus dulu buat. Ya, seperti yang dikatakan Pak ya tadi ya tentang budaya positif. Jadi budaya tentang yang perihal yang baik untuk diimplementasikan di sekolah kita. Nah, di sini budaya positif itu mempunyai beberapa konsep inti. Yang pertama ada disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi, dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi konsep inti di sini adalah dasar-dasar pemikiran yang menjadi landasan dalam menciptakan lingkungan yang positif, terutama di sekolah. Konsep ini bertujuan untuk mengubah paradigma pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid, menciptakan suasana yang aman dan nyaman serta mendorong perkembangan karakter positif. Nah, dari konsep ini
membuat anak-anak kita memiliki karakter yang positif. Oke, lanjut kita bedah ke 6 poin ini. Disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Seperti tadi kita mengenal. Jadi disiplin diri itu lebih ke hati nurani peserta didik ingin melakukan seperti apa. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi dalam diri mereka sendiri, bukan dari paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, mungkin ada yang bisa menyebutkan di antaranya apa nilai-nilai kebajikan? Bu Suci. Terima kasih. Izin menjawab, nilai-nilai kebajikan itu bisa dari bertanggung jawab, ya, mandiri, kemudian beriman bertakwa, ya, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bisa kejujuran juga seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Suci. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, nilai-nilai kebajikan. Kita berbicara nilai-nilai kebajikan. Di organisasi dunia memiliki beberapa nilai-nilai kebajikan. Kita akan membahas nilai kebajikan di dunia pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi atau 6 karakter yang harus kita implementasikan kepada siswa kita. Di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kayak tadi ramah, masukkan kepada beriman. Kemudian sopan santun, masuk. Kalau nggak beriman pasti nggak sopan santun. Kalau nggak beriman pasti nggak ramah. Kemudian mandiri, dia bisa bekerja secara sendiri. Kemudian berkeinakan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Semoga kita bisa mengimplementasikan karakter ini kepada siswa kita. Kemudian ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Untuk menciptakan budaya positif kita harus memiliki konsep inti ini, motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi? Motivasi dorongan, ya Bu Iin. Terus keinginan untuk menjadi lebih baik, ya. Dan sekali ya, motivasi itu adalah keinginan dan untuk berubah menjadi lebih baik dalam diri siswa kita. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga ini ada yang termasuk dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, yang kedua di atas ini adalah termasuk dengan motivasi ekstrinsik. Motivasinya itu karena ketidaknyamanan. Jadi disiplin mereka itu karena ketidaknyamanan atau karena hukuman. Kesiangan, mereka tidak kesiangan karena takut dihukum. Dihukum Bu Iin misalkan baca astagfirullah terus karena takut. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mereka takut kesiangan itu karena mereka tidak mau kesiangan karena akan mendapatkan imbalan, misalkan dapat permen atau dapat nilai. Nah, itu kalau motivasinya dari ekstrinsik itu akan gampang berulang kembali. Tetapi kalau dari motivasinya yang ketiga ini, yaitu motivasi intrinsik. Jadi dari kesadaran mereka sendiri supaya tidak kesiangan. Itu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Keyakinan
sekolah atau kelas? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati oleh guru dan siswa untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Ini seperti sebuah kompas moral yang membantu semua anggota kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara guru dan murid. Yang memantiknya guru, yang membuat pernyataannya adalah siswa, murid. Kita membuatnya secara bersama-sama sehingga menumbuh keyakinan dari dalam diri mereka sendiri. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini waktu saya membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu, cuman belum dijadikan PPT, jadi tidak bisa ditampilkan. Oke, lanjut. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Uang. Ya betul, uang. Memang kebutuhan dasar itu uang. Ada lagi? Kasih sayang. Makan. Kalau nggak makan nanti kurus. Kayak saya. Udah ibu tadi alhamdulillah tadi udah makan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya hal itu dikarenakan karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, bukan karena memang bandel segala macam. Mungkin mereka butuh sesuatu, butuh kasih sayang atau butuh bertahan hidup, kasih sayang, kepuasan, kebebasan dan kesenangan. Jadi siswa kita jangan menjudge bahwa kalau mereka bandel itu ya harus dihukum. Tapi kita cari tahu dulu mereka ingin melengkapi kebutuhan hidup seperti apa. Nah, di sini ada studi kasus. Ada Ibu Julaiha, guru wali kelas TKR 11 TKR A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Tommy itu suka minta makan siang kepada teman-temannya. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kira-kira apa sih? Kebutuhan apa yang Tommy ingin, yang diinginkan Tommy itu kebutuhan hidup apa? Bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, bisa. Nah, dari studi kasus ini kita belum tahu Doni itu seperti apa kasusnya. Pengen apa sih? Apakah bertahan hidup karena ia lapar, orang tuanya tidak memberikannya bekal, ataukah karena kasih sayangnya kurang diterima? Jadi si Tommy ini ingin diperhatikan oleh teman-temannya, ataukah karena haus akan kekuasaan, si Tommy melakukan meminta jatah makan kepada teman-temannya. Mungkin dia sedang memenuhi kebutuhannya atas kekuasaan atau tentang kebebasan. Karena merasa bosan di kelasnya, ingin bebas, jadi kasih dia minta kerupukna, dia minta orek. Jadi semuanya dipintai. Atau kebutuhan akan kesenangan. Nah, kalau ingin mengetahui apa sih Tommy bisa berlaku seperti itu, kita harus tahu posisi kontrol restitusi. Di sini posisi kontrol restitusi adalah
sebuah konsep dalam disiplin positif yang menekankan pada pentingnya membantu individu, terutama anak-anak, untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Alih-alih hanya memberikan hukuman, restitusi ini mengajak individu untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat. Jadi kita membantu si Tommy untuk menjadi individu yang memperbaiki kesalahannya, bukan hanya sekedar menghukum. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Di sini contoh-contoh kata-kata dalam guru sebagai penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Untuk posisi guru sebagai teman, kata-katanya adalah contoh penerapannya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya sekali ini saja. Terus guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara beri atribut ke koperasi. Nah, ini ketika guru sebagai seorang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini dari kelima kontrol tadi ada output dari siswa. Ketika kita sebagai penghukum, kita akan menghasilkan siswa yang memberontak dan memendam menyalahkan orang lain. Juga ketika kita sebagai guru yang membuat orang merasa bersalah, outputnya adalah menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Siswa kita jadi seperti ini. Menurut tadi siapa? Lesa. Kemudian ketika kita posisikan diri sebagai teman, maka siswa kita akan ketergantungan. Selanjutnya ketika guru di posisi pemantau, output kepada siswanya adalah menyesuaikan bila diawasi. Nah, yang terakhir kontrol diri nih, manajer. Jadi outputnya adalah menguatkan siswa kita dalam karakternya, dalam wataknya, seperti itu. Jadi yang paling untuk dikembangkan atau untuk diimplementasikan itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol, apakah aku? Kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Kalau ada guru yang sedang mengomeli atau memarahi siswanya, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Kita coba lihat jawabannya. Oke, betul, tepuk tangan ya. Membuat rasa bersalah. Kemudian soal nomor 2, ada lagi kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan oleh guru ini? Pemantau. Ada jawaban yang lain? Penghukum. Coba kita lihat sama-sama, penghukum atau penghukum ya. Kalau ada tidak pernah benar melakukannya. Lanjut, Bapak Ibu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya Bapak Ibu. Jadi betul tidak? Oke, betul, tepuk tangan untuk kita semua. Ada lagi nggak? Oh, ada lagi. Ayolah, lakukan demi Bapak. Teman. Ya, teman ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tadi, posisi kontrol yang paling terbaik adalah posisi manajer. Misal
misalkan ada siswa yang sangat bandel, sebagai penghukum kira-kira boleh atau enggak? Tidak boleh. Kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Kita kan tadi udah menggeser paradigma kita dalam pembelajaran, paradigma baru. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Posisi kontrol restitusi, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Speaking dulu ya Bapak Ibu. Nah, coba berdiri dulu sebentar kita. Speaking supaya habis tadi berpikir keras ya sampai peringatan kayak gini Bapak Ibu. Masya Allah. Kita lain ya Mas. Kita ikutin senam yang ada di video ini Bapak Ibu. Ini senam profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu silakan kembali duduk. Pakai mouse ya.
huruf. Nah, dalam segitiga tadi posisi kontrol ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah model pendekatan dalam disiplin positif yang digunakan untuk membantu individu, terutama anak-anak, belajar dari kesalahan mereka. Model ini dirancang untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan seseorang untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini tahapan dalam segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas dulu, barangkali siswanya lagi ngambek parah, yang ngomong segala macam, jadi distabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini kemarin saya udah praktek tentang membuat segitiga restitusi. Di sini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Nah, contoh-contoh pertanyaannya ketika kita sedang menstabilkan identitas siswa kita yang sedang marah-marah atau masih ngamuk, masih emosi. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan untuk menstabilkan identitas, contohnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi divalidasi apa sih tindakan yang salahnya yang dilakukan oleh siswa kita. Ini contoh-contoh pertanyaannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Dan yang terakhir, maukah kamu belajar cara dan mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Yang terakhir, setelah divalidasi, setelah distabilkan, terus divalidasi, barulah kita menanyakan keyakinan apa yang harus mereka munculkan motivasi secara intrinsik, keyakinannya. Di sini contoh-contoh pertanyaannya. Apa yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ini pertanyaannya. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan untuk menanyakan keyakinannya sehingga motivasi prinsip dalam siswa kita yang berbuat salah menjadi lebih baik. Refleksi boleh? Barangkali dari Bapak Ibu. Oh ya, yang tadi segitiga apa namanya? Segitiga restitusi. Videonya. Salah. Sebentar. Ada di apa ada ya? Jurnal mingguan. Sepertinya jurnal mingguan, bukan? Lupa lagi satu. Ada di tampak. Ada di sana titik apa? Oh, dekon. Nah, ini contoh saya sedang melakukan praktik tentang segitiga restitusi. Mari kita simak dulu ya Bapak Ibu sebentar.
Dan apa yang harus dilakukan selanjutnya Kak? Ya, kita bersedia memperbaiki masalah ini. Iya ya. Apa yang dilakukan? Pertanyaan Kak. Oh ya, itu yang nanti ke depannya Anita kalau ada yang itu ya jadi laporkan saja kepada Bapak atau kepada wali kelasnya ya. Enggak semangat untuk belajar lagi saja ya. Ya, wali kelas kita. Ya, ini untuk kasus pertama yaitu Anika dan Tasya. Perkenalkan, nama saya Anika Nurjanila dari kelas 11 IPA. Saya senang sekali dapat berdiskusi oleh Pak Aden mengenai permasalahan kelas saya. Kedepannya saya lebih banyak bersabar dan mengendalikan amarah saya dan juga saya harus menghormati teman kelas saya. Itu ya aku 3 hari jadi ketemu sama Cahya. Kenapa Cahya nggak masuk? Siangan terus. Kenapa kesiangan terus? Begadang terus. Ya, Bapak juga pasti kalau begadang terus pasti akan siangan ya. Jadi yang harus dilakukan Cahya biar nggak kesiangan itu gimana? Tidurnya diatur, jangan malam-malam ya. Apa saja sih kalau begadang itu main apa aja? TikTok, di scrolling sosial media ya. Nah, kesepakatan kelas apa yang telah dilanggar Cahya pada masuk sekolah? Yang menaati peraturan kelas, kemudian merugikan diri sendiri dong, ya kan? Terus tidak tepat waktu atau tidak masuk sekolah ya. Oke, di situ kita bisa menarik kesimpulan Cahya itu seperti apa kalau alasannya seperti itu. Jadi Cahya harus seperti apa depan benda siang ini? Seperti tadi kan ya, malam-malam ya scroll TikTok secukupnya. Kalau misalkan sudah malam jam 10 ya sudah saatnya tidur. Berarti biar besok aktivitasnya tidak terganggu. Nanti biar bisa sekolahnya enggak seperti itu ya. Nah diulangi lagi ya saya. Ya, sok kembali ke kelasnya. Perkenalkan, nama saya Jaya Ramadhani dari Fakultas KROA. Saya sangat senang sekali telah berdiskusi dengan Pak Ade atas kesalahan saya yang sering kesiangan. Kedepannya saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi dan tidur tepat waktu. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, sudah selesai semua ya tadi materi tentang diseminasi budaya positif. Mungkin ada yang ingin memberikan refleksi sedikit? Saya Terima kasih pada atas kesempatannya. Refleksi yang ingin saya sampaikan, yang pertama saya menggunakan metode 4P, fakta. Yang pertama fakta. Fakta yang saya dapatkan hari ini, saya mendapatkan berbagai ilmu. Salah satunya tadi ada bagaimana manusia itu memiliki kebutuhan dasar sebanyak ada 5. Kemudian juga budaya positif itu bisa terjadi karena ada posisi kontrol seorang guru, baik posisi kontrol sebagai pemantau, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi sebagai teman, dan sebaiknya kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya juga tadi saya mendapatkan fakta bahwa kita sebagai guru itu memiliki peran bagaimana kita bisa menjadikan sekolah kita untuk berbudaya positif. Kemudian
kedua perasaan saya merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia ya, mendapatkan ilmu sesuatu yang belum pernah sebelumnya saya dapatkan. Kemudian yang ketiga itu penerapan. Penerapan mudah-mudahan dengan apa yang saya dapatkan hari ini itu bisa saya terapkan di kemudian hari, bisa saya terapkan kepada murid-murid saya, bisa saya terapkan di sekolah tempat saya mengajar. Mari kita sama-sama untuk bisa menerapkan demikian. Kemudian yang keempat saya lupa pelaksanaannya. Pelaksanaannya kapan? Ya mungkin secepatnya. Ya secepatnya ketika saya sudah mendapatkan ilmu yang tadi didapatkan dari Destinasi Budaya Positif oleh Pak Ade, sesegera mungkin saya akan melaksanakan apa yang tadi sudah saya ketahui. Mungkin tentunya dilakukan secara kolaborasi. Terima kasih, mungkin itu refleksi dari saya menggunakan metode 4P. Mungkin selanjutnya bisa ditambahkan oleh suhu kita Ibu Rina, maka billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rina mau menambahkan? Boleh Ibu, silakan. Ya, terima kasih Pak Ade atas waktunya. Ya, kalau menurut saya refleksi yang bisa saya dapatkan itu banyak sekali ya Pak Ade, terutama dari pengertian yang dihajar Dewantara tadi, bahwa sesungguhnya siswa itu memiliki kodratnya masing-masing. Nah, seperti itu ya Pak. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Mereka punya karakteristik masing-masing ya. Yang perlu kita lakukan itu adalah yang saya kutip dari Pak Ade itu tadi, harus memupuk ya Pak ya. Jadi memupuk sesuai dengan ya kodrat mereka, tumbuhnya itu seperti apa ya Pak Ade. Mungkin itu yang ini ya yang bisa saya petik dari pelajaran ini. Kemudian dari budaya-budaya positif yang lainnya, mulai dari pembuatan keyakinan kelas tadi ya Pak Ade, kemudian dari penerapan restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik, juga itu sangat bagus sekali karena itu mungkin pemahaman yang baru untuk kami ya Pak Ade. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan kedepannya banyak lagi calon-calon guru penggerak seperti Pak Ade yang bisa memberikan ilmu ya untuk kami semua itu, sehingga mudah-mudahan hal yang baru mengenai penerapan restitusi ini bisa benar-benar kita terapkan kepada siswa seperti itu. Mungkin akan sulit untuk kita ya, termasuk saya pun, aduh bisa enggak ini kira-kira kita seperti, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan pelan-pelan yang mungkin Pak Ade mungkin gak bisa satu hari ini Pak Ade memberikan masukan kepada kami, memberikan materi kepada kami, tiba-tiba besok berubah, nggak mungkin ya Pak Ade, tapi mohon bimbingan lah dari Pak Ade seperti itu Pak Ade mungkin. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Rina, berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, semoga apa yang kita sharing, apa yang kita diskusikan kali ini menjadi bermanfaat untuk diri pribadi saya dan juga untuk seluruh keluarga besar SMK untuk Bertajati menjadi sekolah yang maju dan lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mungkin kita banyak sekali ilmu ya hari ini ya, teman-teman yang disampaikan oleh Pak Ade. Bisa berikan aplaus untuk Pak Ade rekan-rekan. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, yang mungkin mulai dari diri kita sendiri. Nanti mungkin kita akan coba terapkan kepada peserta didik kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih besar lagi, mungkin bisa berpengaruh di Kombel ya ke depannya. Mudah-mudahan nanti mungkin Pak Ade bisa menjadi narasumber di Kombel
dari angkatan 11, mudah-mudahan di angkatan 12 rekan-rekan bisa untuk mendaftarkan ya Bu Intan, Bu Ranti, ya Bu Ipa ya. Semangat. Semangat Ibu. Baik, mungkin selaku pembawa acara saya cukupkan sekian. Mungkin kita akan bersama-sama menutup kegiatan diseminasi budaya positif hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.